Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah dengan NIM 1820570, Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B, Universitas Pancasakti. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Akuntansi Keuangan dengan dosen pengampu saya, yaitu Ibu Ismerita. Di sini saya mendapatkan tugas untuk mencari materi aktiva tetap, yaitu pengertiannya aktiva tetap adalah aktiva atau aset yang berwujud yang diperoleh dalam bentuk yang siap pakai, dibuat atau dibangun, dan siap digunakan atau memberikan manfaat dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Selain itu, aktiva tetap juga bisa diartikan sebagai aset atau aktiva siap pakai yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan oleh perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Di sini ada jenis-jenis aktiva tetap. Yang pertama yaitu tanah. Tanah digunakan sebagai area bangunan gedung, lapangan, parkir, halaman, dan lain sebagai yang berguna untuk perusahaan. Yang kedua, mesin. Alat-alat kinerja yang mampu menunjang produktivitas perusahaan seperti mesin fotokopi, printer, dan sebagainya. Yang ketiga, kendaraan. Perusahaan seperti mobil, motor, dan truk yang digunakan sebagai fasilitas transportasi perusahaan. Yang keempat, perlengkapan atau peralatan lainnya seperti meja, kursi, AC, dan furnitur perusahaan yang lain. Karakteristik aktiva tetap. Ciri-ciri aktiva tetap adalah memiliki bentuk fisik seperti bentuk dan ukuran yang jelas, digunakan dan bermanfaat untuk kegiatan operasional perusahaan, serta tidak dimaksudkan untuk dijual kepada konsumen perusahaan. Selain itu, aktiva tetap juga memberikan manfaat lebih dari 1 tahun dan biasanya memiliki nilai yang cukup besar seperti kendaraan, tanah, gedung, dan mesin-mesin perusahaan. Cara perusahaan untuk memperoleh aktiva tetap adalah pembelian tunai. Perusahaan bisa membeli aktiva tetap dari perusahaan lain dan dicatat dalam pembukuan sesuai dengan besar uang atau dana yang dikeluarkan. Besar uang yang dicatat termasuk segala jenis biaya yang diperlukan hingga aktiva tetap tersebut siap dipakai. Yang kedua, pembelian angsuran. Pembelian angsuran atau pembelian secara mencicil akan mengecualikan biaya bunga selama masa angsuran dan tidak termasuk dalam harga peroleh aktiva tetap. Selanjutnya yaitu barter dengan jenis aktiva tetap lain. Pembelian aktiva tetap dengan menukar atau tukar tambah bisa dilakukan dengan membayar kekurangannya secara tunai. Oleh karena itu, harga perolehan adalah harga aktiva lama ditambah dengan uang tambahan yang telah dibayarkan jika ada. Selanjutnya hibah. Hibah aktiva tetap bisa didapatkan dari hibah atau hadiah. Untuk mencatat harga perolehannya, maka digunakan harga pasaran aktiva tetap tersebut. Yang terakhir yaitu dibuat sendiri. Beberapa perusahaan memilih untuk membuat aktiva tetap sendirinya seperti gedung, kantor, atau peralatan. Hal ini dilakukan biasanya karena karyawan yang masih idle atau untuk mengisi kapasitas. Harga perolehan aktiva tetap ini diakumulasikan dari bahan, upah langsung, dan factory overhead. Contoh soal. Misalnya pelepasan aset tetap telah terjadi pada CV staf accounting yang menjual mobil seharga 74 juta rupiah. Mobil didapatkan dengan biaya perolehan 131 juta rupiah dan disusutkan selama 4 tahun. Pertanyaannya, bagaimana jurnal penjualan aktiva tetap yang harus dicatat perusahaan? Cara menghitungnya itu menggunakan laba rugi penjualan aktiva tetap. Menurut pajak, harus dapat memperhitungkan jumlah nilai buku pada akhir periode. Nilai depresiasi yang berjalan setiap periodenya akan digunakan sebagai dasar pengurangan biaya perolehannya. Adapun cara hitung nilai buku aktiva tetap
pada laporan posisi keuangan, yaitu ada biaya perolehan dengan sejumlah 131 juta rupiah, masa manfaatnya 4 tahun, akumulasi penyusutannya 65.500 juta, nilai bukunya 65.500 juta. Harga jumlah jual aktivanya yaitu 74.000 juta. Laba penjualan aktivanya sebesar 8.500.000 rupiah. Jurnal penyesuaian aktiva tetap, nilai buku 0 akan memberikan laba rugi penjualan aktiva tetap. Keuntungan dan kerugian di atas. Jual beli aset tetap akan terjadi ketika nilai buku lebih besar atau lebih kecil dari harga jual yang telah disepakati. Adapun jurnal pertukaran aktiva tetap yaitu misalnya pada tanggal 31 bulan Maret 2021 akumulasi penyusutan sebesar 65.500 juta dan piutangnya 87.100.000 rupiah. Aktiva tetapnya 131 juta rupiah, laba penjualannya 8.500.000 rupiah, dan PPM keluarannya yaitu sebesar 13.100.000 rupiah. Dan ada pertanyaan terakhir untuk Ibu Ismerita, yaitu bagaimana pencatatan pada saat aktiva tetap tersebut tidak digunakan dengan baik karena dijual, ditukar, rusak atau kecelakaan. Bagaimana contohnya? Apabila ada kekurangan kata atau pemaparannya yang kurang jelas, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.